Nah oke, kembali lagi bersama saya di Movie Land. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali pemirsa untuk kita bahas bersama ya, atau untuk kita ulas bersama pada konten kali ini, di mana di sini pernyataan Ipang Wahid ya di depan Panji. Yang mana kita ketahui bersama Panji itu kan selalu menyerang pemerintahan ya, selalu menyerang Pak Jokowi atau selalu menyerang Pak Prabowo dan lain sebagainya pemirsa. Artinya kontra pemerintah ya. Nah, di mana di sini di dalam podcastnya ternyata tampak Panji itu kelihatannya kaget banget ya, mengingat atau mengulas terkait dengan kemenangan Pak Prabowo pada Pilpres lalu. Nah, ini terkait dengan dampak kehadiran Pak Jokowi di kubu Pak Prabowo yang dijelaskan dikupas tuntas oleh Ipang Wahid pemirsa. Dan ini sepertinya Panji itu masih belum tahu ya, belum tahu detail terkait dengan kontribusi atau dampak yang sangat luar biasa sekali yang diberikan oleh Pak Jokowi untuk kemenangan Pak Prabowo. Nah, di sini dibahas secara rinci oleh Ipang Wahid pemirsa, dan ini seakan-akan membuka kesadaran Panji betapa pentingnya seorang Pak Jokowi di dalam kemenangan Pak Prabowo Gibran pemirsa. Dan coba kita simak terlebih dahulu terkait dengan statement Bang Ipang Wahid ya, atau zuriat dari Mbah Hashim Asy'ari pemirsa, dan mari kita simak terlebih dahulu. Kan gemoy. Nah, gini, terkait Mas Anies. Kalau gue jadi konsultannya Mas Anies pada waktu itu, nomor satu, langkah yang gue lihat, ini di depan mata, yang jelas-jelas di depan mata apa? Approval rating Pak Jokowi minimum 75%. Artinya 75% orang suka sama Pak Jokowi. Gue tidak akan pergi dengan kata perubahan. Itu nomor satu. Kenapa? Karena perubahan itu adalah disapproval rating dari Pak Jokowi, which is 25. Gue udah bilang dari sejak lama, iris kuping gue Mas Anies bisa lebih dari 25%. Karena udah ngunci. Iya kan? Nggak mungkin, lawang part lu segini. Jadi pada waktu itu kami lihat, oke, Mas Anies sudah selesai nih urusan gue. Sekarang tinggal 75%. Siapa dari 75% antara Mas Ganjar sama Pak Prabowo? Jadi kuncinya adalah siapa yang dipersepsikan lebih dekat dengan Pak Jokowi, dia yang akan menang. Makanya tadi baru aja ngobrol sama Mas Ganjar, salah satu pukulan terkeras memang dalam kampanyenya adalah ditinggal Pak Jokowi. Iya. Nah, tahu nggak apa yang menyebabkan itu paling berhasil dalam kampanye itu? Kampanye ini kan mengenai bagaimana kalau belah bambu itu kan ada yang angkat, ada yang nginjek. Iya. Satu diangkat, satu diinjek. Kami nggak usah susah-susah menginjak. Karena Bu Mega dan Mas Ganjar sudah melakukan itu dengan menyerang Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Nah, semakin diserang, wah kami semakin senang. Jadi akhirnya yang kami lakukan adalah mengamplifikasi serangan tersebut. Karena kita yakin sekali bahwa dengan diserang, artinya orang akan berpindah ke Pak Prabowo. Sebagai pihak yang justru mengeluh-elukan. Ini kan masalah strategi. Iya kan? Nah jadi kita banyak ngebus konten-konten Pak Ganjar sama Bu Mega. Banyak ngebus justru. Iya dong, kita kan berbaik hati sama Bu Mega. Ini bagian dari perception engineering. Itu salah satu langkah. Artinya gini, patokannya adalah kita tidak pernah memfitnah dan kita tidak mau berkata hoax. Nggak boleh. Itu rule of the game-nya clear di situ. Tapi bahwa kita membantu orang untuk menyebarluaskan pemahaman mereka, boleh dong. Iya. Iya kan? Iya. Karena itu dianggap mungkin menguntungkan kandidat yang lain. Dan itu kita lakukan. Nah, terkait tadi gemoy gitu. Orang di Twitter tuh kan, wah biasa lah gini. Mas Ipang tuh tidak mengedukasi masyarakat. Dengan gemoy itu malah menjerumuskan. Saya bilang begini, keberadaan kami di sini adalah untuk memenangkan Pak Prabowo. Kami ini di sini tugasnya jelas, menangin goalnya jelas, menangin Pak Prabowo. Kami di sini bukan dalam rangka memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. Edukasi politik itu dilakukan di tempat lain, bukan di sini. Dan terlambat. Dan sudah terlambat gitu loh. Nah, itu satu. Nah, kembali kepada tadi, kalau saya jadi konsultannya Mas Anies mau ngapain? Kita lihat goalnya udah jelas. Tidak boleh cawe-cawe Pak Jokowi, ya kan? Nah, cuman kan nggak gampang. Pendukungnya Mas Anies ini kan adalah semua yang justru anti Mulyono kan? Iya kan? Barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Nah, sekarang kita mesti melihat bagaimana meramu ini antara sakit hati sama ada titik tengah. Ketemu apa enggak? Ini bukan masalah lu menyuarakan sakit hati lu, bukan. Ini masalah lu menang atau enggak.
Iya kan? Iya. Lebih baik menang, lebih baik kalah tapi terhormat daripada menang tapi kontroversi. Gue sih lebih baik menang tapi kontroversi loh, Iya. bukannya berbohong ya. Iya, bukan curang. Bukan curang. Iya. Ha-ha. Jadi kan kontroversi ini kan masih abu-abu. Iya. Nah artinya ya begitu gitu loh. Iya. Tapi memang salah satu poin terpenting untuk kita angkat adalah, by the way, Mas Ipang belum jalan. Oh gue lagi. Iya. Salah satu bagian terpenting untuk diangkat adalah bahwa kita akan selalu bermain dengan kondisi rakyatnya. Iya. Kita nggak bisa ngelawan. Kayak tadi kita contohnya, bahwa kalau rakyat masih senang Pak Jokowi, jangan lu lawan. Lu mau ngomong apa juga, rakyatnya senang Pak Jokowi. Iya. Jadi kita selalu ikut. Kalau misalnya rakyatnya memang milihnya emosional, lu agak salah juga untuk berpikir, enggak, kita pengen memenangkan logika rakyat Indonesia. Jadi mau menang atau mau apa gitu kan, kurang lebihnya kan. Iya. Dan Mas Ipang benar, itu bukan tugasnya Mas Ipang. Mas Ipang di-hire untuk menangin. Iya. Nah inilah yang sebenarnya juga jadi diskursus gua ngeliat hampir semua orang tuh ketika pengen memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia tuh fokusnya ke politisinya. Padahal gua selalu bilang yang mesti diajak scaling up itu adalah rakyat Indonesianya gitu. Iya. Kalau misalkan lu sebel dengan Mas Ipang yang bermain dengan gemoy, jangan sebel ke Mas Ipang. Mas Ipang bermain dengan suasana yang atau keadaan yang lagi ada gitu. Iya. Emang akan seperti itu. Dan kita tidak akan melakukan sesuatu kalau tanpa data kan. Gue Siaran bagus lagi. gue waktu kejadian MK, ya Mas Gibran waktu itu. MK yang mana? MK yang pertama, yang Mas Gibran Akhirnya bisa maju. nyawa pres ya. Iya. Itu wah kita juga bingung pada waktu itu kan rame gitu ya. Tapi kita langsung tarik data lagi dan kita survei online. Surprisingly, hampir 70% orang itu sepakat dengan keputusan MK. Percaya nggak lo? 65-66%. Wow. Oh ya? Ngeri ya? Ya, kaget tuh maksudnya. Kaget. Ya. Jadi ya dari situ ya udah kita gas. Lo mesti misahin ya antara substansi kenegaraan tadi, ya kan, produk politik, ya itu bukan urusan kita gitu loh. Kami ini cuman bagaimana caranya proses pemenangan ini bisa berjalan dengan lancar. Iya. Nah, tapi kan kita semua basisnya data. Artinya gue tidak akan larut kepada, wah ini harusnya begini, kan begini. Ya kan kita ada di sini bukan untuk ngurusin begituan gitu loh. Iya. Tapi kan basisnya adalah ke sana. Tapi Mas Ipang kan jadi anti demokrasi yang begini. Secara pribadi mungkin iya. Tapi kan secara profesional kita tidak sedang dalam topik diskursus ini. Kita ngomongin tentang bagaimana nih kandidat. Ini kan ngomonginnya marketing politik. Iya. Nah, begitu data itu keluar dan 60-an% itu menyatakan setuju dengan apa yang diomongin sama MK, kita ngegas. Karena kita punya landasan itu. Dan nggak semua orang kan, hampir separuhnya kan tidak mengetahui apa yang terjadi di MK. Terlalu niche istilahnya. Jadi Iya, terlalu niche ya terlalu niche. untuk kebanyakan rakyat Indonesia. Iyalah. Iya. Waktu itu cuma 40-an% kalau yang tahu. Iya. Di saat itu ya. Iya. Di saat seminggu setelah kejadian itu. Jadi ya susah. Ya sekali lagi ya mohon maaf audiens Twitter. Jadi oh karena gue dicaci maki habis. Iya, gue bisa ngebayangin. Iya. Tapi kan ibaratnya kayak misalkan Mas Ipang nih tim sepak bola, tugasnya tim sepak bola ini kan menang. Kalau misalkan lu ngelihat ada kelemahan dari sisi lawan yang bisa lu exploit, masa lu nggak eksploitasi kelemahan tersebut hanya karena lu kasihan? Nggak gitu Iya, kan ya? iya. Ya curang lewat back kirinya kan emang jelek mainnya. Lah gimana orang gue di sini untuk menang? Gue kan di sini bukan untuk edukasi back kirinya Iya. biar kebayang kan maksudnya emang bukan salah Mas Ipang. Ronaldo temperamental. Ya dengan ininya dia lah ya. Iya. Terus gue mancing orang, pemain, coba lu pancing marahnya Ronaldo. Begitu dia marah, terus dia begini, kartu merah. Iya. Salah nggak gue? Iya. Ini sebenarnya Kayak gitu. Piala Dunia Matrasi sama Zidane. Nah, exactly. Iya. Exactly. Iya. Lagi di atas angin Prancis, Iya. kena kayak gitu, Zidane keluar, orang mau bilang, oh Matrasi curang. Gue pengen menang. Gue mau ngelakuin apapun yang gue bisa untuk menang. Iya. Kontroversi kan? Iya, kontroversi. Tapi nggak salah.
Enggak salah, yang salah by fact adalah Zidane karena nyundul kan. Iya. Ya kayak gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Kalau kan gue nggak tahu Mas Ipang setuju atau tidak, tapi rasanya sih, again I could be wrong, I could be biased, tapi rasanya sih persepsi publik ke Pak Jokowi nggak sama ya dengan sebelum Pilpres ya. Nggak sama. Hah? Nggak sama. Nggak sama. Nggak sama. Tapi sekali ya persepsi publik terhadap Pak Jokowi itu pada waktu kejadian kemarin itu masih tinggi. Semakin kesini kan semakin turun ya satu dan lain hal lah. Iya. Ya jadi ya sudah artinya kita juga beruntung pada waktu dulu masih di posisi yang bagus. Kalau misalnya pada waktu itu mungkin nggak akan mainin kartu yang sama ya. nggak. Iya. Ya. Atau misalnya saya juga bingung kenapa. Misalnya Fufu Fafa keluar pada waktu itu aja. FC. Iya. Iya kan? Fufu Fafa F4 FC. Iya. Akan berbeda lagi. Wah, mumet gue. Iya. Jadi sebenarnya emang seorang apa ya, perception engineer atau ya siapapun tim komunikasi politik yang baik adalah yang memang setia berpegangan pada data yang tersedia. Datanya bilang kayak gini, lu nggak bisa emosional terhadap data yang lu lihat. Kalau datanya bilang kayak gini, ya lu bekerja dari data ini, nggak bisa lu lawan. Pertama data, terus dari data lu lihat goalnya apa kan? Lu harus berpikir rasional bagaimana strateginya bisa nyampe ke situ. Basisnya adalah basis tadi psikografi, demografi, ya kan? Nah, caranya dengan cara emosional. Jadi tujuan objektif rasionalnya harus dibunyikan dengan cara emosional. Ya. Tapi gue rasa Mas Ipang, lanjutin dulu. Nah, dengan rasional tadi yang paling penting apa? Intuisi. Intuisi Intuisi itu jam terbang. Ya. Intuisi itu jam terbang. Gue baru mau ngomong. Orang tahu apa yang Mas Ipang katakan aja, belum tentu bisa ngelakuin apa yang Mas Ipang lakuin. Iya. Karena intuisi berperan yang sangat tinggi. Jam terbang nggak bisa ngelawan. Mas Ipang bisa dan sah menggunakan intuisi itu untuk jadi dasar pengambilan keputusan. Belum tentu klien juga mau kan? Betul. Iya kan? Betul. Kalau konteksnya Prabowo Gibran, gue ingat malam itu di salah satu meeting jam 12 malam kita mesti memutuskan pada waktu mau pasang billboard gambar Pak Prabowo kartun atau yang orang beneran. Kita survei internal, tim kami survei, Jakarta seluruh tim bilangnya 100% pakai yang kartun. Luar Jakarta 100% bilang non kartun. Sorry, ini hasil dari perolehan data kualitatif atau kuantitatif? Survei atau diskusi? Oh enggak, kan kita polling. Oh, polling. Iya, di grup WA aja. Oh, wow. Iya, kan ada polling itu. Iya. Ya, internal itu di Jakarta, kita punya 3 kota, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, yang Jakarta 100% solid gambar kartun. Tapi luar Jakarta 100% solid non kartun. Wow. Nah kan lu mesti milih. Nah gue bilang, gue sama Mas Angga, nggak kita yang pakai kartun. Alasannya simple. Pertama kita butuh diferensiasi. Yang kedua ada unsur kebaruan, which is milenial suka. AI, belum ada yang keluar dengan AI. Plus orang nggak mungkin nggak tahu juga sih muka Prabowo sama muka Gibran kayak apa kan. Iya, ya. kan? Ya. Beda kalau misalnya pilkada lain ya. Yang ketiga apa? Virality. Orang kan pasti langsung akan bikin konten. UGC akan naik, user generated content. Wah gila keren banget ya begini. Jadi omongan orang. Ya sudah. Dan kita bersyukur itu menjadi pertama kali di dunia kontestasi presiden pakai kartun karakter. Iya kan? Dan itu akhirnya sekarang jadi semua follower ya. Gitu. Terus gimana caranya menekan suara-suara miring dari internal? Karena ngerasa misalnya, salah satunya adalah contohnya pendekatannya Mas Ipang tuh nggak lazim aja gitu. Kan gue bilang hasil survei internal tuh foto. Kenapa lu paksa? Ya seperti apa komentar kalau pemirsa, tulis di komentar ya terkait dengan penjelasan dari Bang Ipang Wahid ya di depan Panji. Tulis di komentar pemirsa, dan juga kode pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini seputar perpolitikan di negara kita. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.